Oke, kita lanjutkan pembahasan hukum perdata dengan bahasan tentang benda. Ini ya, benda pada hukum perdata dibagi dua umumnya, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Ya. Nah, benda untuk menentukan berwujud atau tidaknya, ukurannya adalah dapat dilihat panca indera. Dapat dilihat panca indera. Kemudian, bukan sekedar itu, tetapi juga melihat pada bobot atau nilai atau value dari suatu benda. Jadi terkadang ada satu materi benda tertentu yang seperti tidak bernilai, tetapi dilihat value-nya itu adalah bagian dari benda. Yang terpenting baik berwujud maupun tidak berwujud, benda itu harus dapat dinilai dengan uang. Karena dapat dinilai dengan uang di dalam hukum perdata termasuk bagian dari harta kekayaan. Ya, karena harta kekayaan, ya, maka ini menjadi objek. Ya, objek hubungan hukum. Ya, benda adalah objek hubungan hukum. Uang maka menjadi harta kekayaan. Kalau dia sudah menjadi harta kekayaan baik terlihat maupun tidak, maka dampak hukumnya adalah ya dapat dijual, dapat dibeli, dapat disewa, dapat diwariskan, dapat dijadikan jaminan utang. Apapun bentuknya dari benda itu. Maaf. Nah, benda berwujud dan tidak berwujud dapat dibagi dua lagi. Menjadi benda berwujud bergerak dan benda berwujud tidak bergerak. Maaf, agak terganggu. Nah, yang kedua juga begitu. Ya, benda tidak berwujud ini bergerak, tidak bergerak. Nah, contoh dari benda berwujud yang bergerak untuk bisa menentukannya yaitu dengan cara melihat bendanya. Apabila bendanya mengikuti subjek, ya, objek mengikuti subjek, maka ini disebut benda bergerak, baik berwujud maupun tidak. Ya. Nah, kalau subjeknya mengikuti objek, maka disebut benda tidak bergerak. Contohnya benda bergerak adalah misalnya sepeda motor, emas, ya, kemudian benda-benda berharga lainnya yang terlihat langsung. Nah, itu adalah benda berwujud bergerak karena kalau kita membeli sebagai subjek, kita membeli barang itu, maka barang itu yang mengikuti kita, benda itulah yang mengikuti kita. Nah, sekarang contoh yang kedua adalah benda tidak bergerak. Ya, ini yang mengikuti adalah subjeknya kepada bendanya. Contohnya adalah tanah. Ini misalnya emas, ya, tadi motor. Nah, ini adalah rumah, tanah. Ya, dan apa yang melekat di dalam di atas tanah. Nah, ini adalah kalau kita membeli benda berwujud tidak bergerak, maka kita yang akan mengikuti, subjek yang akan mengikuti objek, ya. Itu kata kuncinya untuk menentukan mana yang bergerak, mana yang tidak bergerak. Nah, kemudian benda berwujud juga demikian. Tetap kuncinya sama, objek mengikuti subjek, maka itu disebut benda tidak berwujud bergerak. Arti tidak berwujud bukan berarti tidak terlihat sama sekali, akan tetapi dilihat dari value-nya, ya. Contoh misalnya surat saham, obligasi. Kalau dilihat dari kertasnya kan hanya selembar. Ya, seolah-olah tidak bernilai dibandingkan dengan koran 1 kilo, ya lebih berharga korannya yang 1 kilo karena jumlahnya lebih banyak.
kenapa suatu surat berharga yang kita ambil contoh adalah saham itu menjadi benda di dalam arti perdata, karena di dalamnya mengandung hak-hak tertentu bagi orang yang memiliki saham tersebut. Oke ya. Nah, itu untuk benda berwujud bergerak. Contohnya adalah saham. Ya, contohnya. Dan Anda nanti bisa mencari contoh-contoh lain. Kemudian benda tidak berwujud, tidak bergerak misalnya. Nah, contohnya adalah gaji. Ya, misalnya. Contohnya adalah gaji. Gaji kan nggak bisa kita pindah-pindahkan ke sembarang orang. Walaupun nanti kita bisa kategorikan masuk ke sini. Bisa dijual belikan, oh enggak. Tidak selalu kategorisasi harta kekayaan itu masuk untuk semuanya. Nanti akan disesuaikan dengan bendanya. Ya, gaji itu benda tidak berwujud, tidak bergerak. Nah, dari mana gajinya berasal? Dari surat keputusan. Surat keputusan juga sama, intinya cuma 1 lembar. Ya, tetapi haknya yang ada di dalam itulah yang kemudian menjadi surat itu menjadi berharga, bukan karena materinya, tapi karena hak yang ada di dalamnya. Kemudian ada beberapa hak kebendaan yang perlu Anda ketahui yang berkaitan dengan benda. Nanti dilihat ya, ada hak milik, ya, kemudian hak-hak kebendaan yang, nah saya hapus dulu sebentar, ya. Ya, hak kebendaan, milik, kemudian gadai, ya, kemudian hak sewa, ya, terus hak hipotek, ya, ya, semuanya adalah bagian dari hak-hak kebendaan, ya. Hak milik ini adalah hak terkuat dan terpenting di dalam dalam penguasaan terhadap benda. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan milik nanti akan dibahas tersendiri sebetulnya dalam pembahasan yang lebih mendalam tentang benda. Ya, untuk bisa memiliki, orang bisa mendapatkan dengan cara membeli, ya, kemudian mendapatkan hadiah, kemudian mendapatkan warisan, kemudian menemukan, ya, orang bisa memiliki itu karena hal-hal yang tadi. Jadi alas haknya adalah membeli, diberi, menemukan, ya, dan diwariskan. Kemudian dia bisa menjadi pemilik. Nah, kemudian yang kedua ini adalah hak kebendaan berkaitan dengan perjanjian utang piutang. Ya, semua utang piutang yang menggunakan jaminan, benda yang menggunakan jaminan benda bergerak itu namanya gadai. Ya, utang piutang yang jaminannya benda bergerak itu adalah gadai. Kalau hipotek, ya, hak hipotek ini adalah jaminan benda tidak bergerak. Perjanjian pokoknya adalah utang piutang, jaminan benda tidak bergerak. Misalnya, ya, saya pinjam uang ke bank, jaminannya adalah sertifikat tanah. Nah, itu ada perjanjian yang berdiri sendiri selain utang piutang, yaitu hak hipotek. Hak sewa seperti yang Anda ketahui ini sangat umum di masyarakat, ya. Tapi yang paling penting untuk bisa memahami ini adalah gadai dan hak hipotek. Ini adalah bentuk-bentuk jaminan terhadap utang piutang uang. Oke. Ya, nanti kita sambung lagi untuk perikatan.